terkasih, dalam nama Yesus saya percaya semua saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita melihat hari-hari ini, di dunia ini, ada banyak berbagai macam ajaran-ajaran yang bermunculan, yang terkadang ajaran-ajaran itu sendiri bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki dasar hidup yang kuat di dalam Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini, dasar hidup orang Kristen. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus mempunyai dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita tidak mempunyai dasar yang kuat, kita akan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang timbul hari-hari ini, yang mungkin membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Mengapa kita harus memiliki dasar yang kuat? Karena ada banyak hal-hal yang membuat orang percaya hari-hari ini, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, kita harus memiliki dasar yang kuat bersama Tuhan. Bagaimana caranya kita memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin dikuatkan dari hari ke hari. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ibarat sebuah bangunan. Bangunan harus mempunyai dasar atau pondasi. Dasar daripada bangunan itu dapat menentukan seberapa lama bangunan itu dapat bertahan. Kalau dasarnya kuat, bangunan itu akan berdiri kokoh. Tetapi kalau dasarnya lemah, maka bangunan ini tidak akan bertahan lama. Dan berbicara tentang bangunan ini berkaitan dengan kehidupan kita manusia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita harus memiliki pondasi yang kuat di dalam Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi begini. Ada seorang tukang, katakanlah tukang rumah. Nah, tukang ini ketika usianya sudah lanjut, bosnya atau pemimpinnya memberitahukan kepada dia, buatlah satu unit rumah lagi. Tetapi si tukang ini, karena dia merasa dia sudah tua dan dia mau menyelesaikan dengan cepat bangunan ini, akhirnya dia menyelesaikannya dengan cara yang sesingkat-singkatnya atau yang tidak sesuai dengan aturannya. Sehingga yang terjadi, pada waktu bangunan ini telah selesai atau rumah ini telah selesai, kemudian bosnya memberikan kunci kepadanya. Ini kunci bagi engkau. Ternyata rumah yang dia buat itu, ternyata itulah hadiah dari bosnya untuk masa tuanya, supaya dia bisa menempati rumah tersebut. Kemudian apa yang terjadi, saudara yang terkasih dalam nama Yesus? Sang tukang tadi diberikan kunci, kemudian dia memasuki rumah. Tetapi dia memasuki rumah dengan hati yang khawatir. Kenapa dia khawatir? Karena dia tahu dasar daripada pondasi dari rumah yang dia buat itu tidak kokoh. Oleh sebab itu dia hidup di dalam kekhawatiran. Oleh sebab itu makanya kita harus memiliki pondasi yang kuat di dalam Tuhan, dasar yang kuat di dalam Tuhan, supaya kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Kita melihat banyak di dunia ini, banyak hal-hal yang membuat orang bisa jatuh. Apalagi teknologi sekarang ini. Dan kita harus cermat juga menggunakan teknologi yang ada. Oleh sebab itu, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari bangun iman kita di dalam Tuhan. Mari miliki dasar yang kuat di dalam Tuhan kita. Siapa dasar kita? Yesus Kristuslah yang menjadi dasar kehidupan daripada orang percaya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.